warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyawardini. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya akan menjelaskan presentasi saya di video berikut ini. Terminologi hadis. 1. Hadis. Hadis berasal dari kata hadatha yahdisu hadisan, yang bentuk jamaknya yaitu al-hadits, yang artikan komunikasi, cerita, percakapan. Dalam bentuk sifat, artinya baru, kabar, dekat. Komunikasi menjadi 4. Pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian awal pada umumnya, terdapat pada Surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah, yang terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 9. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. 2. Sunnah. Secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah yang digunakan muhaddits, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Membedakan antara sunnah dan hadis. Sunnah dipahami sebagai tradisi faktual yang berlaku di tengah masyarakat muslim pada masa Rasulullah. Sedangkan hadis adalah keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Rasulullah menyangkut suatu masalah di dunia dan agama. Karenanya, suatu hadis belum tentu menjadi sunnah, tetapi secara esensial bahwa sunnah adalah hadis. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat menjadi 3, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, B. Khobar berbeda dengan hadis, C. Khobar lebih umum dari hadis. 4. Athar. Secara etimologi bakiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Asar adalah sinonim dari hadis, 2. Asar adalah berbeda dengan hadis. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu penguraian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Segala sesuatu datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis. Pada awal uraian ini, sesudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya. Umat manusia dapat menemukan di dalam hadis ajaran yang dapat memenuhi kebutuhan pembentukan hukum untuk mencapai kedinamisan dan kemajuan. Di samping itu, kita juga bisa menemukan di dalamnya ajaran akidah, ibadah, kisah-kisah umat masa lampau, etika